Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin jamaah Majelis Muslim Minamas yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat Pak ya. Amin. Ini sehat jasmaninya, sehat rohaninya, dan sehat digit rekeningnya. Ini penting Pak. Walaupun sekarang Ustaz, sekarang kan nggak penting, dompet itu nggak penting Pak ya. Kemana-mana pakai HP aja bisa beli loh Pak. Kita Pak kemana-mana pakai beli pakai HP kan bisa. Nah ini nih kita nanti ada kajiannya nih, jual beli pakai HP itu boleh nggak? Termasuk kalau di dalam agama kan ada larangan jual beli dalam masjid. Kita Pak di dalam masjid sambil itikaf, Mas beliin pulsa dulu. Iya, itu Pak ya, ditransfer. Bayarnya ya langsung transfer saat itu juga, begitu ya Pak ya. Nah ini nih pembayaran modern itu sekarang nggak pakai duit. Makanya pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang fikih muamalah yang kemarin sudah dimulai oleh Ustadz Sutomo. Kebetulan saya dulu sama Ustadz Sutomo S1-nya bareng di Al-Qudwah Depok, jurusannya Syariah Muamalah. Dan S1 di PIA, Jamiatul Imam Muhammad bin Saud itu kebetulan muamalah ada, tapi perbandingan madhab. Jadi nanti di dalam muamalah pun itu kadang-kadang juga beda-beda. Ada yang ini katanya halal, ini yang katanya haram, gitu Pak ya. Ada yang bilang GoFood haram, ada yang bilang masa GoFood haram sih, gitu Pak ya. Kenapa haram? Nah ini nanti kita akan bahas. Ada yang bilang BPJS haram, ini bilang tidak haram. Ini nih gimana sebenarnya? Nah kemarin sudah dibahas tentang dua akad di dalam muamalah, yaitu akad akad sosial dan akad komersil. Nah sebenarnya Pak kalau kita bicara muamalah, hukum asal dalam muamalah itu boleh. Jadi yang boleh sama yang tidak boleh kebanyakan yang boleh. Hanya saja memang kalau kita sudah bicara tentang akad muamalah modern Pak, ini yang jadi masalah begini. Kalau fikih ibadah sejak zaman Nabi sampai sejak zaman Nabi Muhammad Pak, sampai zaman sekarang Nabinya Mirza Ghulam Ahmad, itu sama sholatnya. Nggak ada kok ditemukan tata cara sholat baru itu nggak Pak. Beda dengan muamalah. Maka problematika muamalah modern kita akan coba kaji saat ini. Sebelum nanti kita akan membahas, sebenarnya kalau kita bicara muamalah, kita mulai belajar dari mana. Begini. Pertama, kalau ada pertanyaan, Pak, yang menghalalkan, yang mengharamkan itu sebenarnya hak prerogatif siapa? Apakah A, MUI, atau B, Muhammadiyah, atau C, NU, Pak? Siapa? Di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kadang-kadang jadi pertanyaan menarik begini. Ini saya tanya nih, ini yang beli tadi siapa? Ini nih makanan nih Pak nih. Ini ada label halalnya nggak Pak ini Pak? Nggak ada Pak ya. Kalau nggak ada label halalnya, halal nggak Pak? Nah kadang-kadang kan kita takut. Wah ternyata ini solaria atau macam-macam nggak ada label halalnya loh. Itu. Pertanyaannya kalau tidak ada label halalnya, halal nggak Pak? Nah kan kita kadang-kadang takut Pak ya. Padahal kita tiap hari makan di warteg, nggak pernah nanya, ini sudah dapat sertifikat halal belum? Gitu ya. Ngapain sih Mas nanya-nanya? Juga saya nggak mungkin lah memasukkan sesuatu yang haram, gitu Pak ya. Kenapa? Karena sebenarnya hal haram itu hak prerogatif. Makanya kaum Yahudi dulu itu dicela di dalam Al-Quran gara-gara apa? Mereka itu mengharamkan sesuatu yang Allah tidak haramkan, bukan menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan. Gitu. Makanya menghalalkan sesuatu yang haram itu enggak jauh beda dengan mengharamkan sesuatu yang halal. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizqi. Katakanlah wahai Muhammad, siapa yang berani mengharam-haramkan
sesuatu yang halal. Itu Pak. Makanya sebenarnya kasusnya hampir sama. Menghalalkan sesuatu yang haram itu nggak jauh beda dengan mengharamkan sesuatu yang halal. Oke, itu yang pertama. Kenapa? Nah, qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halalan qul Allahu adzina lakum amala wa taftarun. Di dalam surat Yunus nanti termasuk orang yang dicela itu orang yang haram-haramkan sesuatu yang sebenarnya halal. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak, di dalam bicara tentang nas hukum muamalah itu ternyata hanya terbatas saja. Beda ketika kita bicara fikih ibadah. Fikih ibadah mulai dari takbir sampai salam, dicari dalilnya insya Allah ada. Itu Pak ya. Tapi kalau bicara teks muamalah itu sangat terbatas. Selain sangat terbatas juga Pak, waktu dan tempat itu mempengaruhi. Saya kasih contoh. Nabi itu aslinya orang Mekah. Bapak ada yang pernah haji atau umroh? Mekah sama Madinah itu enakan mana Pak? Enakan Madinah. Kenapa? Karena orang Mekah itu orang padang pasir. Di sana jarang ada tanaman. Gitu Pak ya. Maka kebanyakan orang Mekah itu biasanya berdagang. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, Nabi itu aslinya otak dagangnya itu dari kecil Pak. Dari kecil Nabi diajak pamannya untuk berdagang ke Syam. Makanya ketemu dengan pendeta Bahiro. Ketika hijrah ke Madinah, orang Madinah kebanyakan bercocok tanam. Tanamannya apa? Tanamannya adalah kurma. Ya Pak ya, orang Madinah suka nanam kurma. Dan katanya Pak, buah kurma itu buah paling mahal. Kurmanya Nabi Pak, kurma ajwa itu sekilo berapa Pak? Ada yang 200 sampai 400. Ada nggak buah yang sekilo kok 200 itu ada Pak? Cabai ya, sekilo 120 aja udah, wah cabai mahal. Jadi kalau ada orang kok makan Pak, giginya ada ini biji cabai itu sebagai tanda orang kaya. Gitu. Makanya nggak usah dibuang, orang kaya. Gitu. Nah ini Pak, kurma harganya segitu. Padahal satu pohon itu sekitar 100 kilo. Setahunnya itu penghasilannya sekitar 100 kilo. Nah, hanya saja Pak, suatu ketika Nabi itu lagi jalan-jalan di kota Madinah, ngelihatin orang lagi naik di atas pohon kurma. Dan kurma itu uniknya, dia itu nggak bisa nikah sendiri Pak, harus dinikahkan ke KUA. Makanya di Indonesia kalau punya kurma kok satu, itu kasihan Pak, jomblo. Ya, makanya dia pasti nggak bisa nggak bisa berbuah Pak, harus dinikahkan. Yang namanya nanti dalam bahasa Arab namanya tahbir atau talqin. Kalau ini Pak kalau ini nih minamas apa namanya ditanam? Sawit. Sawit itu nikahnya gimana? Dinikahkan nggak? Dikawinkan juga? Sama berarti. Lah itu Nabi ketika ngeliatin orang Madinah lagi naik di atas pohon, Nabi nanya, mereka ngapain? Mereka jawab, ini lagi ngawinin kurma. Kalau nggak dikawinin itu insya Allah baik gitu. Lah orang Madinah dengar kayak gitu Pak, tahunya larangan Nabi. Giliran panen harusnya zakat dikeluarkan dari zakat hasil pertanian, oleh orang Madinah ternyata hasilnya berkurang. Terus Nabi nanya, kenapa kok pada berkurang? Mereka jawab, loh bukannya engkau haramkan Nabi. Gitu Pak. Dan ini hadisnya Sahih Muslim Pak. Terus Nabi menjawab, kalau saya beranggapan dari pandangan saya, maka tidak harus diikuti. Kecuali kalau dari wahyu dari Allah, ikutilah. Maka dalam hadis Sahih Muslim nanti dikatakan begini, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalau masalah tanaman itu ya lebih tahu kalian. Gitu. Kalau masalah bagaimana cara bercocok tanam, bisa jadi Pak, nggak harus pakai dalil. Itu lebih tahu para sahabat Nabi. Itu Pak ya. Makanya nas di dalam Al-Quran, di dalam hadis itu terbatas. Selain terbatas, nah ini nih di dalam hadis Sahih Muslim nanti jilid 4 1836. Kemudian di dalam masalah lain begini Pak, kegiatan ekonomi itu selalu berkembang di tiap tahun. Makanya kalau kita nyari fikih COD Pak, di dalam kitab fikih klasik Kifayatul Akhyar I'anatul Thalibin, insya Allah nggak ketemu, gitu Pak ya. Kenapa? Karena COD itu apa gitu. Kalau ketemu sama ustadz kiai daerah yang nggak pernah jual beli online, hukumnya jual beli online itu gimana? Gitu Pak ya. Nah, misalnya nih,
bagaimana hukumnya jual beli dunia maya? Nah, kata kiai nggak boleh, kenapa? Jual beli sama Mbak Maya nggak boleh, Pak. Nah ini nih dunia maya aja nggak tahu, terus cara belinya gimana? Kayak orang kampung, Pak, ke kota ngeliatin kotak, Pak, isinya itu air mineral gitu, Pak ya. Ini cara belinya gimana? Masukin duit nanti keluar, terus kembaliinnya gimana? Gitu ya. Kalau uangnya 10.000 harganya 7.000, kembaliinnya gimana? Nah, kan ini nggak tahu. Dan kegiatan ekonomi itu selalu berkembang. Di zaman dulu nggak ada tuh, Pak, namanya ini, Pak, kita pesan ojek ke online, nggak ada. Gitu ya. Makanya di dalam kegiatan ekonomi yang berkembang ini, kadang-kadang, Pak, yang terjadi di dalam alam modern, di dalam kegiatan ekonomi muamalah itu malah perbedaan dalam memahami suatu kasus ekonomi. Saya kasih contoh, Pak. Ini nanti satu contoh yang mudah begini. Bapak ke warung, ya Pak ya, siang-siang ke warung, bilang ke ibunya, Bu, minta es teh, gitu Pak ya. Terus dikasih es teh nih. Habis diminum Pak, habis pulang, gitu Pak ya. Kira-kira sama ibu-ibu jualnya, itu kira-kira dimarahinnya Pak. Mas, bayar dulu, gitu. Bu, tadi didengerin enggak kata-kata saya? Tadi di sini saya bilangnya apa? Bu, minta es teh. Bu, minta es teh itu suruh bayar enggak? Iya, masa enggak bayar, Mas? Lah kan minta, gitu ya. Oke, ntar saya foto dulu, cekrek. Habis itu diberi Pak, tempelin, kemarin minum es teh enggak bayar, gitu Pak ya. Kan bilangnya minta. Lah, ini Pak, kadang-kadang di dalam alam kegiatan ekonomi modern itu perbedaannya itu dalam cara pandang. Termasuk nanti kalau kita bicara tentang BPJS, asuransi, itu cara pandang juga. Sebenarnya kenapa haram, kenapa halal, bisa jadi cara pandang. Termasuk Pak, ini yang kadang-kadang jadi masalah. Akad di dalam muamalat itu kadang-kadang kita permudah. Yang mana gara-gara kita permudah nanti aplikasi hukumnya nanti berbeda. Saya kasih contoh. Kita punya mobil. Anak kita biasanya bawa mobil kita. Kita bilangin, ya udahlah, mobil buat kamu aja, kamu pakai aja. Kata-kata kamu pakai aja itu intinya itu hibah atau pinjem, Pak? Pinjem. Padahal kan sudah tiap hari dipakai. Ini Pak, kita biasanya mempermudah. Yang kadang-kadang nama itu sebenarnya tidak mewakili suatu produk. Saya kasih contoh lagi. Kalau kita titip motor, namanya nitip itu harus bayar nggak Pak? Kan di Jakarta namanya penitipan motor itu bayar. Padahal di dalam bahasa Arab, titip itu bukan ijarah tapi wadi'ah. Wadi'ah itu nitip. Kalau kita bicara fikih wadi'ah nitip Pak, itu nggak ada yang namanya bayar. Itu Pak ya. Ibarat kata kita di kampung, Pak, titip motor ya, itu nggak suruh bayar Pak. Nah, kita di Indonesia, di Jakarta pada khususnya, kata-kata nitip itu bukan berarti wadiah, tapi nyewa tempat. Bedanya di mana? Kalau nitip Pak, orang yang dititipin, kalau dia sudah menjaga kok hilang, dia tidak bisa diganti rugi, tidak bisa dimintain ganti rugi. Tapi kalau nyewa tempat Pak ya, kok sudah dijaga kok hilang, dia harus mengembalikan uang ganti rugi. Ini Pak, di dalam ekonomi modern itu memahami suatu konsep ini sebenarnya apa sih? Itu yang jadi perbedaan. Makanya nanti kalau kita sudah membahas tentang fikih riba, riba ini nanti masuk di dalam beberapa kehidupan kita. Makanya Nabi pernah bersabda begini Pak, di dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Hakim di dalam kitabnya Al-Mustadrak, layak tiyanna 'alan nasi zamanun, akan datang suatu masa di mana orang itu akan makan sesuatu yang riba, mau atau tidak mau. Kalaupun tidak mau, dia akan kena imbasnya. Gitu Pak ya. Buktinya apa? Saat ini Pak, kita jarang Pak ya menyimpan duit kok di bawah kasur, itu jarang. Gitu Pak ya. Kita jarang beli-beli sesuatu itu pakai uang cash. Beli mobil 40 juta, kita bawa 40 juta gitu Pak. Apalagi harganya 400 juta. Nggak ada Pak yang bawa 400 juta, itu nggak ada. Gitu Pak ya. Biasanya pakai apa? Pakai bank. Itu. Kita gajian lewatnya apa? Bank. Apalagi sekarang ada kartu utang Pak, namanya kartu kredit. Orang punya kartu kredit semakin banyak, semakin sombong Pak. Padahal namanya kartu
Utang, wih saya bisa utang banyak loh. Utang kok sombong, gitu Pak ya. Nah makanya unik nih. Padahal Nabi itu kalau bisa orang hidup itu jangan utang. Tapi sekarang dibantah sama motivator. Kalau nggak utang hidup tuh nggak semangat, gitu ya. Ya semangat utang, gitu. Sama aja. Nah di sini Pak nanti ada 3 istilah sebenarnya. Ada riba, ada bunga, ada bank. Oke. Makanya nanti kita akan bahas secara lebih detail. Apa bedanya riba dengan bunga? Apakah bunga dalam kurung bukan nama sebenarnya? Kan biasanya kan bunga bukan nama sebenarnya Pak ya. Apakah itu riba atau bukan? Gitu. Terus apakah semua yang terjadi di bank itu semuanya haram? Makanya saya kemarin ditanya, Ustaz, saya kemarin dikasih teman saya, dia kerjanya di bank, boleh nggak saya ambil? Saya kadang-kadang bingung Pak. Kenapa? Karena beberapa ustaz tuh ngisinya itu malah di bank Pak. Itu kira-kira amplopnya itu halal atau haram tuh? Kalau amplopnya sih nggak usah diterima, nggak apa-apa Pak ya. Yang penting isinya juga nggak penting Pak, yang penting nominalnya. Nah ini kan jadi masalah. Apakah setiap yang terjadi di bank itu juga haram seperti riba? Kalau riba sepakat. Tapi apakah bunga sama dengan riba? Itu jadi permasalahan. Termasuk apakah bunga selalu ada di bank? Karena kegiatan bank itu macam-macam. Gitu Pak ya. Nah nanti kita akan bahas. Makanya di sini saya pengen membuat silabus begini Pak. Ini kalau pelajaran ekonomi itu biar ada silabusnya, biar nanti kita goalnya kemana biar jelas. Kalau bisa sih pertemuannya nanti jelas 6 kali pertemuan. Setiap nanti di 6 pertemuan terakhir nanti ada tesnya Pak, semesterannya gitu ya. Waduh, repot gitu ya. Udahlah, kita nanti pertanyaannya lah. Makanya pertanyaan berikutnya begini. Kalau kita klasiknya itu nggak mewakili kita sekarang kegiatan sekarang. Sekarang pertanyaannya begini. Kita mau mulai belajar ekonomi Islam itu dari mana? Gitu. Maka kalau boleh Pak, ini kemarin sudah dijelaskan Ustaz Somo. Nah di sini gini, kita akan coba menunjukkan gitu. Kalau bisa, kita nanti akan belajar dari yang haram-haram dulu, gitu Pak ya. Karena apa? Karena yang halal dengan yang haram banyakkan yang haram. Artinya apa? Kalau nanti ada unsur yang diharamkan, berarti kita tidak mengharamkan namanya, tapi mengharamkan ini loh. Karena nama itu tidak bisa mewakili. Contohnya, kalau ditanya Ustadz hukum MLM itu apa? Ya tergantung. Karena apa? Karena MLM itu hanya sebuah sistem, tidak menjadi yang diharamkan. Diharamnya kenapa? Karena ada unsur ini. Contohnya, asuransi itu haram kenapa? Bukan karena asuransinya. Mau pakai label syariah, mau enggak, asalkan ada unsur haramnya, maka haram. Gitu Pak ya. Karena sekarang kadang-kadang jadi dilema begini Pak. Ustaz, saya kalau konvensional segini, kalau syariah kok tambah nyekek ya Ustaz ya. Kadang-kadang kan gitu. Maka di sini nih kita lepaskan dulu namanya aja. Mau pakai Alexis Syariah Pak. Lagi rame. Nah, misalnya di situ ada walinya juga, nanti nikahkan di situ, itu misalnya. Gitu. Nah, bisa jadi. Gitu. Nah, ini nih, walaupun namanya syariah, kalau aslinya itu ya tidak syariah ya jadi. Makanya kita tidak mempeributkan nama. Nah, kalau ini Pak, kalau yang haram itu biasanya saya singkat begini. Nanti ini masuk dalam beberapa kegiatan ekonomi modern. Yang kalau boleh saya singkat menjadi maisir, gharar, riba, batil, yaitu maghrib, gitu Pak ya. Namanya kok maghrib, udahlah, gampangnya gitu Pak. Jadi ada maisir, ada gharar, ada riba, ada batil, haram. Mau nama apapun. Nanti maisir, nanti macam-macam Pak. Insya Allah kalau hari ini kalau ada waktu nanti kita bahas maisir. Nah, kemudian ada gharar. Gharar itu artinya tipuan, ketidakjelasan. Contohnya gini, kalau di dalam akad modern gini. Boleh nggak kita jual online yang mana barang itu belum kita miliki? Kalau nanti ada orang pesan, baru kita ke Tanah Abang nyari, gitu ya. Kadang-kadang kita juga cuma jalan-jalan di Tanah Abang bawa HP, cekrek, kita langsung posting, cekrek, posting, boleh atau tidak? Gitu. Nah, ini nih ada horor atau tidak? Termasuk Pak, ngedit gambar itu termasuk horor atau tidak? Contohnya baju diedit terangin gitu Pak ya. Nah, ini termasuk horor atau tidak?
Termasuk nanti edit gambar di dalam iklan. Bapak iklan beli Indomie, Pak. Itu pernah nggak di dalamnya itu ada telurnya, itu ada nggak, Pak? Nggak ada, Pak ya. Di dalamnya ada telurnya. Ini pembodohan publik ini, Pak. Termasuk Bapak beli mie goreng. Kira-kira kalau masak mie goreng itu gorengnya kapan, Pak? Kapan? Kan nggak pernah digoreng juga, kok namanya mie goreng gitu ya. Nah ini apakah sama ketika kita belanja di restoran, di situ ada hamburger 3 lapis, ternyata ketika keluar cuma 2 lapis doang. Terus dikomplain loh, Pak kok 2 lapis? Kan itu cuma iklan gitu ya. Nah ini nih ada kaitannya apa tidak? Goror itu maksudnya apa? Nanti kebanyakan di era modern itu goror, Pak. Masalahnya di goror. Gitu. Termasuk riba. Nah riba nanti kita akan bahas tentang bahaya riba. Terus riba yang disepakati apa? Terus apakah bank itu riba atau bukan? Termasuk kegiatan perbankan itu boleh atau tidak? Karena di dalam kegiatan modern hampir-hampir kita tidak bisa lepas dari bank. Gitu, nggak bisa. Kecuali kalau dia hidupnya di suku pedalaman. Insya Allah nggak butuh bank. Gitu. Kita akan bahas. Kemudian di horor lagi contohnya begini, Pak. Bapak beli sesuatu makanan yang all you can eat, gitu Pak ya. Bapak masuk bayar 150. Habis nyampe dalam, Pak, Bapak mules, gitu ya. Kira-kira rugi nggak, Pak? Rugi ya. Naik masuk Dufan bayarnya 200. Nyampe Dufan udah deres, Pak. Gitu ya. Kita nggak jadi naik, rugi nggak? Atau kita naik masuk ke Pemancingan, kita bayar 50.000. Ternyata, Pak, sebelum masuk sama yang punya, Pak, itu sudah dikasih makan sampai nggak doyan makan lagi. Ini rugi nggak? Nah ini ada unsur horornya nggak? Gitu. Insya Allah kita akan bahas. Makanya pelan-pelan. Ini. Kemudian ada bai'ul mutor, yaitu harga dimainkan akibat emergensi. Ini juga nanti ada orang butuh, jual butuh, terus ikroh itu dimainkan karena tekanan. Ada huben, overpricing. Itu huben nanti contohnya begini, Pak. Bapak beli makanan di samping pantai, Pak ya. Wih, sepi, enak kayaknya. Makan. Wih, gitu Pak ya. Habis bilnya dikeluarkan. Es teh 1 teko harganya 200.000, Pak. Gitu ya. Udang cuma sedikit, nggak enak, Pak. Harganya 500.000. Nah, ini nih bagaimana statusnya? Termasuk juga nanti ada najas. Najas itu kalau di zaman dulu itu meninggi-ninggikan value barang. Biasanya kalau dulu kita mau beli, ada orang sok-sokan nawar, Pak. Wih, barangnya bagus, saya beli sekian ya. Terus dia beli, kita kena itu, Pak. Wih, kok harganya sekian, kita mau nawar, nggak enak, gitu ya. Padahal dia nanti ketika balikin lagi barangnya. Kalau modern, Pak, bisa jadi satu orang punya 5 akun, ya Pak ya. Beli di Tokopedia, dia langsung reviewnya itu kasih bintang 5 semuanya. Wih, bagus, pas respon gitu kan. Padahal dia juga. Atau testimoni. Misalnya obat-obatan. Alhamdulillah setelah datang ke klinik gitu lah ya. Dulu rambut saya brodol gitu ya, ini sedikit rontok. Duluan datang ke klinik, alhamdulillah rambut saya hilang gitu ya. Nah, ini nih testimoni yang berlebih itu bagaimana? Oke. Ini namanya najas, Pak. Kemudian ihtikar itu dengan menimbun. Bagaimana hukumnya menimbun? Atau di situ menyebutkan informasi yang jelek, kemudian tadlis itu mengambil keuntungan dari mencampur sesuatu. Ini paling tidak yang haram-haram. Artinya apa? Kalau tidak ada ini berarti halal. Intinya, Pak, sebenarnya dalam kegiatan ekonomi itu kita tidak boleh makan harta orang lain dengan cara luring, gitu saja sebenarnya. Sebenarnya itu intinya itu. Gitu. Nah, makanya kalau boleh kita akan coba mulai dari yang pertama, mungkin kita akan bahas tentang maisir. Maisir itu secara bahasa artinya judi. Gitu Pak ya. Judi insya Allah semuanya tahu haram. Karena Bank Haji Roma juga sudah punya albumnya. Judi itu haram, gitu. Hanya saja kalau kita perhatikan, Pak, di dalam dalil Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90, yang ini, Pak, ini belum ada yang ngelecehin nih, Pak nih. Kalau udah ada insya Allah ada gerakannya nanti coba. Nah ini nih
Ya kadang-kadang umat Islam itu unik lah ya, harus disentil dulu baru bergerak gitu, unik ya. Kadang-kadang kan kita yang Al-Maidah itu harus kita pelajari semua Pak, karena di situ hukumnya banyak. Di antaranya nanti di dalam surat Al-Maidah dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya arak, wal maisiru dan judi, wal ansabu, dan juga mengombinasi dengan dengan panah, wal azlamu, dan beberapa berhala, rijsun min amali syaitan, sesuatu itu jelek termasuk perbuatan setan, fajtanibuhu la'allakum tuflihun, maka hindarilah sehingga kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Ini surat Al-Maidah ayat 90. Oke. Kemudian kalau kita lihat Pak di dalam Al-Qur'an, kenapa kok judi haram? Sebelum nanti kita membahas tentang judi modern. Di dalam judi modern nanti contohnya apakah SMS berhadiah itu judi gitu Pak ya. Terus nanti macam-macam lah. Nah, di dalam surat Al-Baqarah dikatakan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas. Orang-orang bertanya tentang khamr, arak dan judi. Qul, katakanlah wahai Muhammad, fihima ismun kabirun. Di dalamnya ada dosa besar, wa manafi'u linnas, dan ada manfaatnya, Pak. Makanya kalau ditanya orang yang suka masang cap jiki nggak ada Pak di sini Pak ya, atau judi bola, gitu ya. Kalau ditanya ada manfaatnya enggak? Ada. Walaupun manfaat ini namanya manfaat mulghah, oleh syariat dicoret Pak. Kenapa? Karena wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Karena dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Di dalam muamalah Pak, bisa jadi tidak ada satupun pihak yang dirugikan, tapi dosanya lebih besar. Saya kasih contoh. Bapak datang ke misalnya pijat plus. Jadi pijatnya pakai 2 tangan plus Pak. Nah ini Pak, kalau ditanya ada nggak yang dirugikan? Bapak datang nggak dirugikan, malah dapat pijat plus, ya kan? Yang mijitin juga dapat duit, gitu Pak ya. Nggak ada yang dirugikan. Cuma apakah boleh? Haramnya bukan karena yang dirugikan siapa Pak? Karena syariat mengharamkan, gitu ya. Maka di sini di dalam surat Al-Quran juga dikatakan ada kok manfaatnya, cuma dosanya lebih besar. Kemudian yang kedua adalah innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Biasanya ketika orang sudah minum khamr dan main judi, Pak, itu biasanya satu sama lain itu bermusuhan. Buktinya apa? Kalau nonton dangdut kok sambil mabuk, Pak, itu sekali senggol bacok, gitu Pak ya. Sekali senggol berantem. Karena apa? Karena mabuk. Termasuk orang main judi, Pak. Bapak pernah nggak ngeliat orang main judi ketika kalah, astagfirullah, gitu ya. Ketika menang, alhamdulillah, gitu ya. Ketika naruh ini nih kartu, loh, nah lo, alhamdulillah, anak kartunya bagus nih, anak, gitu ya. Kayak gitu, enggak Pak. Pasti naruhnya gitu, loh, mati kau, gitu ya. Kalau orang Jawa namanya modaro, gitu Pak ya. Nah ini nih, kira-kira ada nggak kata-kata yang bagus? Nggak ada Pak. Itu pasti menang itu juga nanti jadi, wih menang nggak boleh keluar dulu, gitu. Kalau menang nggak boleh keluar, kalau kalah Pak itu pengen nambah terus, gitu. Makanya di sini nih di dalam Quran juga dikatakan. Oke. Bahkan di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim dikatakan begini Pak. Man halafa faqala wallata wal uzza falyaqul la ilaha illallah. Siapa yang bersumpah kok bilangnya demi Lata, demi Uzza. Sekarang itu mungkin deminya tidak bisa jadi tidak cuma Lata, demi Uzza, demi Neptunus gitu Pak ya, demi Uranus, demi Mars gitu Pak ya. Ya ini suruh ngomong la ilaha illallah, suruh syahadat lagi. Bahaya. Kemudian man qala li sahibihi, dan siapa yang bilang ke temannya, "Ta'al, bro, kesini bro. Uqamiruka, nanti malam Madrid sama temannya sama Persija main." Mungkin enggak? Ya bisa jadi Pak ya. Ya yang mungkin aja Madrid sama Chelsea, bukan yang rival abadi. Barca. Main. Kamu mau naruh berapa? Gitu Pak ya. Ta'al uqamiruka. Yuk kita judi yuk, gitu ya. Yuk kita taruhan yuk. Kata Nabi, fal yatasaddaq, suruh sedekah. Karena mengajak saja Pak, itu sudah dianggap perbuatan yang jelek. Makanya ini kita akan kadang-kadang kan kita gampang Pak ya. Yuk taruhan yuk. Nanti kira-kira DKI yang menang nomor berapa? Gitu Pak ya. Saya jawab
yang menang itu yang suaranya paling banyak, gitu ya. Nah ini nih kalau ngajak doang Pak, di dalam hadis itu juga suruh sedekah sebagai kafarat dari perkataan-perkataan yang tidak baik itu. Gitu. Kemudian dikatakan dalam hadis juga riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah bilang begini Pak. Rasul bersabda, "Man la'iba bin nardi faqad asallahu wa rasulahu." Man siapa saja la'iba yang bermain bin nardi dengan Pak Nardi gitu. Nardi itu bahasa Arab loh Pak. Nardi itu artinya dadu Pak. Jadi kalau Sunardi kok suka main dadu gitu ya jangan disalahkan, namanya aja Sunardi. Su itu baik, Nardi itu dadu. Jadi dadunya itu baik Pak. Enggak, itu Indonesia. Itu bahasa Jawa. Enggak bisa disamakan bahasa Jawa dengan bahasa Arab. Anardi itu dalam bahasa Arab artinya apa? Dadu. Man la'iba bin nardi, siapa yang bermain dadu, faqad asallahu wa rasulahu. Dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Gitu Pak ya. Nah ini nih beberapa dalil tentang haramnya bermain maisir, judi. Hanya saja kalau kita lebih detailkan begini, secara bahasa maisir itu dari kata-kata al-yusru. Inna ma'al usri yusron. Makanya Pak, sesuatu yang haram itu biasanya namanya bagus. Buktinya apa? Bunga. Bunga kan bagus Pak. Terus dalam bahasa Inggris namanya interest. Interest kan bagus. Gitu ya. Termasuk judi dalam bahasa Arab namanya maisir, sesuatu yang mudah. Hanya saja mudah itu bisa dua makna, mudah bangkrut atau mudah untung. Namanya mudah itu ya nanti dulu mudah apa ini? Gitu. Semoga semuanya mudah, gitu ya. Mudah apa? Mudah bangkrut gitu. Makanya harus dikasih tahu mudah itu apa? Karena al-yusru itu makhudun min al-yusri wa huwa suhulah, sesuatu yang mudah. Adapun di dalam istilah nanti para ulama menjelaskan begini Pak. Di dalam Mausu'ah Fiqhiyah dikatakan suratul kimaril muharram ataratut baina ayyam aw yahram, yaitu bentuk kimar atau judi yang haram, taruhan antara untung atau rugi. Nah, di sini nih nanti ada dua kimar. Kimar itu taruhan. Di mana taruhan itu ada yang judi, ada yang tidak. Makanya nanti jadi pertanyaan begini, Pak, kalau saya cuma main dadu gara-gara suruh jaga malam, gitu Pak ya, kan daripada suntuk, kan kita nggak pakai duit juga. Kita cuma yang kalah itu dicoreng-coreng hitam gitu doang Pak ya. Atau yang kalah suruh jongkok, kan nggak pakai duit, masa juga haram gitu. Ini nanti jadi perdebatan. Termasuk, Pak, saya ini kerjaannya nungguin mayat, ya kan? Daripada takut ya udahlah main bareng gitu Pak ya. Nah, boleh nggak? Kalau zaman dulu ini terjadi loh Pak. Saya punya teman di daerah Bengkulu. Di situ sih Islam Pak, kebanyakan, cuma KTP-nya saja. Jadi kalau masuk surga itu KTP-nya dulu Pak. Orangnya sih nanti, karena Islam KTP-nya. Nah di situ Pak, dulu ketika ada orang meninggal itu kalau sore itu nggak dikuburkan malam. Hanya saja pada nungguin. Ketika nungguin Pak, di sana belum ada lampu, paling lampunya ya baru kecil-kecil gitu. Daripada riba, daripada suntuk, yuk main yuk gitu Pak ya. Karena belum kenal baca Quran, apa-apain. Akhirnya mereka main Pak. Jadi mayat ya di situ aja. Dia main aja. Biar apa? Melek-melekan bahasanya. Apa namanya? Begadang gitu Pak ya. Nah ini nih termasuk yang diharamkan atau tidak? Termasuk kita punya HP, download Get Rich gitu Pak ya. Nah, boleh enggak ya? Kan itu juga dadu juga. Nah, nanti kita akan bahas. Oke. Nah, kalau macam-macam maisir, nanti para ulama membagi menjadi dua, Pak. Maisirul lagwi sama maisirul kimar. Bedanya apa? Kalau maisirul kimar itu taruhan yang menghasilkan uang atau malah merugikan. Namanya maisirul kimar. Kalau kimar haram sepakat. Gitu. Tapi apakah maisirul lagwi juga haram? Maka di sini para ulama menunjukkan gini, segala bentuk permainan yang melenakan dari zikir kepada Allah dan tidak dengan uang. Nah, di poin ini nanti para ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang haram, ada yang bilang tidak. Tapi kalaupun yang bilang haram biasanya alasannya karena melenakan dari zikir kepada Allah. Gitu. Makanya nanti kalau kita membahas tentang hukum catur, gitu Pak ya. Nanti mau nggak mau para ulama berbeda pendapat. Kalau pun ada mengharamkan bukan karena caturnya, tapi karena melenakan dari zikir itu kepada Allah. Kecuali kalau caturnya itu sambil pakai tasbih, Pak.
Subhanallah. Gitu ya. Barangkali ada gitu ya. Barangkali. Tapi paling tidak yang disepakati haram adalah maisirul qimar ini. Adapun maisirul lahwi yang tidak pakai duit, nanti mau nggak mau pasti terjadi dua pendapat. Ada yang mengharamkan, ada yang tidak mengharamkan. Karena apa? Karena kalau diharamkan pun kan nggak ada yang rugi, nggak ada yang untung. Tapi kan juga waktunya habis, gitu. Maka di sini sebagai seorang mukmin harusnya meninggalkan sesuatu yang tidak penting daripada sesuatu yang penting itu nanti malah tidak penting itu melenakan hidup kita. Oke, ini terkait hukumnya. Kemudian kalau kita bicara tentang unsur haram di dalam perjudian, paling tidak begini Pak, ada 4 kriteria di mana sesuatu itu disebut judi yang haram atau tidak. Yang pertama, adanya 2 pihak atau lebih yang bertarung. Maksudnya apa? Kalau misalnya nih ada 1 orang saja tidak disebut judi. Contohnya, ini ada bos bilang, pokoknya teman-teman ini kita undi, nanti yang menang dapat hadiah umroh. Judi nggak Pak? Tidak. Karena ada 1 orang yang bayarin, gitu Pak ya. Beda ceritanya ketika kita iuran bareng 1 jutaan, 50 orang, terkumpul 50 juta. Langsung kita undi, yang menang dapat 50 itu. Dan undiannya hanya sekali. Judi nggak Pak? Judi. Berbeda ketika undiannya berkali-kali, sampai semuanya dapat. Namanya arisan. Gitu. Maka bedanya apa? Arisan itu tidak sesuatu yang haram. Tergantung modelnya bagaimana. Gitu Pak ya. Ada yang haram, ada yang tidak. Kalau ternyata kok cuma diputar sekali doang, maka haram. Termasuk kuis ini Pak, buka tabir nomor 5 itu waduh, yang ada zoomnya gitu Pak ya. Wah itu ngasilin duit enak banget tuh. Itu judi atau tidak? Jawabannya begini, hadiahnya itu dari para peserta yang dikumpulkan atau tidak. Kalau dari sponsor haram atau tidak? Tidak, gitu Pak ya. Oke. Kemudian ini juga nanti ini jadi perdebatan cukup serius ketika 17-an Pak. Ya Pak ya, 17-an iuran semuanya nih. Terus hadiahnya dari mana? Dari situ juga. Nah kan hampir mirip dengan judi. Cuma bedanya di mana? Kalau 17-an kok iurannya semua warga, mau ikut mau tidak, dalam rangka Allah memeriahkan Pak ya. Mau ikut ya nggak apa-apa, ikut ya nggak apa-apa, cuma memeriahkan saja. Nah ini para ulama mengatakan kan ini tidak ada yang dirugikan. Gitu. Maka seperti itu tidak ada unsur judinya. Oke, ini yang pertama. Kemudian ini kayaknya dulu pernah disampaikan Ustaz apa ya? Belum. Oh, di mana belum menyampaikan? Di rumah BG. Kayaknya belum pernah cerita. Saya kemina Mas kemarin menyampaikan ini. Tapi mungkin belum ya. Oke. Yang kedua Pak, adanya taruhan berupa materi atau harta. Gitu. Makanya poin kedua ini nanti yang membedakan antara maisirul qimar dengan maisirul lahwi tadi Pak. Kalau nggak ada yang ditaruh, ya kenapa haram gitu ya? Maka nanti ada yang tidak mengharamkan maisirul lahwi gara-gara tidak ada yang ditaruh. Kemudian yang ketiga, adanya lomba atau undian untuk menentukan menang atau kalah. Bisa jadi lomba, bisa jadi diundi. Gitu. Oke. Kemudian yang keempat, pihak yang menang mengambil harta dari pihak yang kalah. Maka di sini disebut dengan perjudian itu paling tidak nanti 4 hal ini nanti jadi acuan. Dia itu ada judinya enggak? Walaupun namanya macam-macam Pak. Makanya intinya begini sebenarnya. Para ulama sepakat bahwa perjudian adalah haram. Namun mereka kadang berbeda pendapat apakah sebuah produk itu di-grade mengandung unsur maisir atau tidak. Kalau judinya sepakat Pak. Yang tidak sepakat ini ada judinya atau tidak. Saya kasih contoh yang usianya 50 plus Pak ya. Dulu ada yang namanya SD, SB. Pernah beli nggak Pak? Porkas. Itu judi atau tidak? Gitu. SDP kan sumbangan dana sosial. Masyarakat suruh nyumbang pemerintah Pak. Bagus nggak? Bagus. Cuma berhadiah. Gitu. Awalnya Pak, MUI dulu katanya ketika zaman Ibrahim Musa itu katanya membolehkan. Kenapa? Kan ini nyumbang. Ibarat kata begini. Pemerintah punya program biar olahraga itu hebat, yaitu masyarakat suruh nyumbang, ya Pak ya, beli kupon. Tapi nanti Pak dari beberapa persen dari uang penyumbangan itu, nanti ada yang diundi dapat hadiah dari uang itu.
Ini nyumbang atau judi? Namanya sumbangan dana sosial. Nah di sini Pak, nanti ada yang bilang, oh nggak boleh. Tapi akhirnya para ulama bilang, oh ternyata ini ada unsur judinya walaupun namanya nyumbang. Gitu. Nah di sini Pak, kalau judi itu haram jelas, tapi kalau apakah ini judi atau tidak, ini nanti yang jadi perbedaan. Makanya ketika kita bicara tentang apa namanya ini nih, ya contoh yang modern nih Pak nih, sebelum kita tutup. Main modern contohnya lotre. Lotre ini Pak, kadang-kadang jadi masalah. Kenapa? Karena lotrenya sendiri tidak masalah, tapi hukumnya. Saya kasih contoh, Bapak dulu waktu kecil pernah beli telur cicak nggak Pak? Pernah Pak ya? Telur cicak itu harganya 5 sen, tapi nanti hadiahnya banyak Pak. Nah, atau anak kecil sekarang itu beli yang ini nih, apa namanya, beli makanan yang ada hadiahnya. Ini kan sebenarnya pertanyaannya, sebenarnya dia itu beli lotre atau beli hadiah? Kalau beli lotre Pak, ini nih berarti dia ada unsur judinya. Tapi kalau beli barang kok kebetulan ada hadiahnya, ada unsur judinya atau tidak? Tidak. Misalnya Bapak beli rumah, nanti di situ akan diundi yang dapat kupon, dapat mobil Fortuner, gitu Pak ya. Kalau kita beli rumah, berarti yang kita beli adalah rumahnya. Beda ketika kita beli sesuatu, ternyata sesuatu itu hanya cuma tipuan saja barangnya Pak. Makanya MLM nanti Pak, kadang-kadang kalau ada yang mengharamkan gara-gara nanti produk yang dijual itu apa? Kemungkinan atau produk. Karena kadang-kadang yang dijual itu kemungkinan, Pak, Bapak kalau ikut ini, kemungkinan Bapak dapat kapal pesiar, gitu Pak ya. Nah, tapi kalau sudah levelnya udah diamond, cuma kalau dapat kapal pesiar beneran Pak, bingung Pak, naruhnya di mana, gitu kan ya. Nah, ini nih yang dijual apa? Gitu. Nah, termasuk SMS berhadiah. Kadang-kadang memang ada SMS berhadiah itu ada yang mengharamkan, ada yang tidak. Maka kita lihat termasuk 4 unsur atau tidak. Hadiah yang diambil kepada buat peserta itu dari SMS tadi atau tidak. Kadang-kadang ada SMS Pak, ketik apa namanya, dangdut spasi siapa gitu ya. Sekali SMS berapa? 2.000. 2.000 nanti terkumpul, yang menang ngambil hadiah dari uang 2.000. Nah, beda ketika ada acara begini, Pak Samsul bilang, nanti peserta daftar ya, ketik rek spasi nama, kirim ke nomor saya. Nanti saya undi, yang menang dapat hadiah buku. Kira-kira beda enggak? Beda. Bedanya di mana? Buku itu bukan dari SMS. Gitu Pak ya. Beda dengan SMS yang sekali SMS 2.000, yang namanya nanti duitnya dikumpulin. Kalau dikumpulin nanti dapat hadiah dari uang. Oke. Contoh juga taruhan bola. Taruhan bola itu ada bola ditaruh gitu. Taruhan bola. Haram nggak Pak? Ya tergantung. Gitu Pak ya. Kalau judi, walaupun pakai nama apapun, haram. Ya kan? Kadang-kadang kan ini taruhan bola kan kita sering Pak ya. Oke. Nah, termasuk undian berhadiah. Maka undian berhadiah itu halal atau haram. Tergantung yang dimaksud itu, yang kita beli itu barangnya atau hadiah. Karena apa? Dalam kaidah usul fikih nanti dikatakan begini, dalam kaidah fikih dikatakan yuktafaru fit tawabi' ma la yuktafaru fi ghairiha. Kalau hadiah itu sifatnya itu tambahan, maka boleh. Kalau hadiahnya itu sifatnya malah intinya, maka nggak boleh. Contohnya gini, kita beli kupon, nggak tahu bakal dapat atau tidak. Berarti yang kita beli adalah yang inti, hadiahnya itu. Tapi kalau kita beli barang, kok nanti ada undiannya ke Eropa Pak? Yang kita beli undiannya atau barangnya? Barangnya. Bedanya di mana? Bedanya di sini Pak. Bapak nanti kadang-kadang sesuatu yang tidak jelas di dalam tawabi itu nanti dimaafkan. Saya kasih contoh. Bapak beli rumah, tanah, di atasnya ada pohon yang sedang berbuah. Kalau kita belinya tanahnya Pak, kalau pohon itu berbuah atau tidak, nggak masalah. Gitu Pak ya. Karena pohon itu turunan, bukan asal. Beda kalau Bapak beli pohon, itu harus jelas ada buahnya atau tidak. Gitu. Beli kambing yang sedang hamil sama beli bayi kambing, beda nggak Pak?
beda. Kenapa? Kalau beli kambing kan yang dibeli kambingnya, bukan janinnya. Maka di dalam undian berhadiah nanti yang kita beli apanya? Apakah produknya atau hadiahnya? Kalau hadiahnya, jual beli itu harus jelas Pak. Mana harganya, mana barangnya, dapat atau tidak. Tapi kalau dibeli barangnya jelas. Tapi kalau dibeli hadiahnya kadang dapat, kadang tidak. Ini unsur maisir. Oke, saya kira cukup paham Pak ya. Nanti makanya saya tambahin dikit. Kalau Bapak masuk ke pemancingan, nanti yang Bapak beli itu ikannya atau masuknya. Bedanya di mana? Kalau beli ikan harus tuh 50.000 dapat berapa? Gitu. Karena kita beli ikannya. Beda kalau kita beli fasilitasnya Pak. Kita masuk nih ke pemancingan, habis itu nggak mancing, duduk-duduk doang. Bayar 50.000. Boleh nggak Pak? Boleh. Karena yang kita beli bukan ikannya, walaupun fasilitasnya diantaranya adalah mancing. Gitu Pak ya. Yang boleh dibawa pulang. Termasuk Bapak masuk nih ke kebun apel di Malang. Kita bayar 50.000. Yang kita beli apelnya atau fasilitas ke dalamnya buat foto-foto. Gitu. Maka di sini kalau kita masuk ke Dufan, sebenarnya kita beli itu bukan permainannya Pak, tapi akses masuknya. Gitu ya. Kalaupun nanti di dalam sampai dalam kita pipis, habis itu keluar lagi Pak. Ya, orang kaya gitu ya. Pipis saja masuk Dufan gitu. Barangkali Pak. Nah ini kalau yang dibeli adalah fasilitasnya, maka akad utamanya itu fasilitas itu. Gitu. Walaupun ada tambahannya berarti itu enggak masalah. Gitu Pak ya. Kira-kira bisa dipahami? Oke, berarti pertemuan berikutnya mungkin nanti tergantung usahanya siapa Pak ya. Tapi intinya di saat ini kita sudah punya gambaran tentang maisir. Yang diharamkan paling tidak ada maisir, gharar, riba, batil, dan akad-akad seterusnya. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Silakan kalau masih ada waktu bertanya. Nanti di luar maisir juga boleh. Oh boleh. Ini Ustaz. Makanya kalau ada promo beli satu dapat satu gimana Ustaz? Kadang kita niat belinya karena ada tambahannya itu, bukan karena bahan. Kalau beli satu dapat satu Pak, itu impas. Kalau beli dua dapat satu itu rugi. Beli dua nih, bayar dua, dapatnya satu. Loh kok dapat satu? Kan beli dua dapat satu gitu Pak. Harusnya namanya nggak beli dua dapat satu Pak. Beli dua gratis satu itu. Yang namanya sih terserah Pak ya. Makanya kita nggak menghukumi dari nama. Sebenarnya itu kalau dibilang boleh atau tidak, maka pertanyaannya kita balik. Ada yang diharamkan nggak dari akad itu? Kalau tidak ada, halal. Kenapa? Karena sebenarnya Pak, ini kadang-kadang jadi ini ya Pak ya, beli dua dapat, beli satu dapat malah susah nih. Kira-kira tadi beli satu gratis satu gitu Pak ya. Maka sebenarnya itu nggak masalah, nggak ada pihak yang dirugikan. Maka di sini kalau tidak ada pihak yang dirugikan berarti hukumnya boleh. Tidak ada yang terzolimi, tidak ada unsur maisirnya, dan tidak ada unsur horornya. Hanya saja kadang-kadang begini Pak, ini yang kadang-kadang jadi masalah. Sebelum dibonuskan, sebelum dikurangi harganya, itu harga dinaikkan dulu. Aslinya 100.000 tuh, ditulisnya 200.000. Terus diskon 50%. Wih, diskon 50%. Langsung rubung Pak. Ini sebenarnya teori pemasaran. Gitu Pak ya. Nah di sini teori pemasaran itu nanti sebenarnya kita akan bahas nih. Sebenarnya Islam membatasi nggak sih profit yang dibatasi dalam syariat, ada nggak sih? Dalam bahasa kerennya itu standar margin profit ada nggak sih dalam Islam? Gitu. Yang mana sebenarnya bahasa singkatnya tidak ada. Standar margin profit itu nggak ada. Artinya apa? Masing-masing barang itu kadang-kadang standarnya itu beda dengan barang yang lain. Kenapa? Karena pertama lakunya beda Pak. Gitu Pak ya. Kadang-kadang lakunya beda. Contohnya gini, apakah Islam itu membatasi harus untung sekian persen? Ternyata enggak. Gitu. Makanya sebenarnya Pak nanti ada unsur horor di situ, nanti yang masalah di situ. Kalau tadi
beli cas satu gratis satu itu sebenarnya nggak masalah gitu. Pak Ustaz, mau nanya Pak Ustaz, di beberapa waktu yang lalu kan ada masalah beli rumah nih Pak Ustaz. Kemarin ada iklan kan, kalau beli rumah dapat istri itu gimana Pak Ustaz? Kan ada kan kemarin kayak gitu. Ini jadi masalah Pak. Beli rumah dapat istri, waduh ini nih, kalau yang beli itu udah beristri bahaya ya Pak, bisa buka cabang kedua nih gitu. Nah ini sebenarnya begini, makanya jawabannya kembali lagi, sebenarnya akad kita itu beli rumah atau nyari istri. Kalau akadnya nyari rumah, sebenarnya Pak, selama jual belinya sah rumah itu nggak masalah. Karena akad kedua itu namanya akad turunan. Akad turunan itu kadang-kadang memang dimaafkan, walaupun begini Pak, walaupun dia sebenarnya akad selanjutnya itu tidak mempengaruhi akad utama. Kalau akad utamanya itu jual beli rumah, asalkan penjualnya jelas, pembelinya jelas, harganya jelas, dapatnya jelas, itu nanti nggak masalah. Hanya saja kadang-kadang Pak, di dalam klausul jual beli itu nanti kadang-kadang ada syarat yang kadang-kadang jadi masalah. Contohnya gini, kalau tadi Pak ya, beli rumah dapat istri, ternyata Pak di term and conditionnya, term and condition kan biasanya 5 lembar gitu ya. Kita install sesuatu, kalau klik berarti yes gitu ya. Kalau next berarti yes gitu ya. Di dalam kondisinya kalau misalnya nih, kalau sudah dibeli berarti nanti kalau jadi istrinya Pak, kan suami istri itu. Di dalam klausulnya kalau disebutkan nanti rumah itu akan kembali kepada istri lagi. Ya ini jadi masalah, gitu ya. Enak banget. Kan intinya sih berarti sih mau rumah, nggak kemana-mana Pak, gitu ya. Nah ini nanti jadi masalah. Nah di sini Pak sebenarnya kalau intinya jual beli rumah nggak masalah. Tapi kalau syaratnya di dalam jual beli nanti kok berhubungan dengan sesuatu yang menggagalkan dari jual beli itu, beberapa ulama bilang syaratnya itu nggak sah, tapi jual belinya tetap. Saya kasih contoh nih, Bapak jual HP kepada teman Bapak, HP itu disayang banget karena pemberian istri misalnya kebetulan butuh banget. Terus bilangnya begini kepada temannya, Mas, ini HP saya jual. Oke, saya beli, deal, bayar Pak. Tapi ada syaratnya apa? HP itu tidak boleh dijual lagi ya. Gitu Pak ya. Ini kan syarat. Lah, syarat ini nanti dia mempengaruhi akad atau tidak? Kalau mempengaruhi akad, kok jadi akadnya berubah? Nanti syarat ini dicoret, tapi akadnya tetap sah. Contohnya begini Pak, ada orang jual galon, isinya air, gitu Pak ya. Dibungkusnya tulisi, galon ini hanya boleh diisi oleh pemegang merek. Ini namanya kita sebenarnya beli galon dan air. Tapi Pak, syarat ini sebenarnya bukan syarat di dalam jual beli, asumsi baik. Syarat jual beli itu kadang-kadang bisa iya, bisa tidak, tergantung dia itu mempengaruhi akad atau tidak. Kalau menggagalkan akad, berarti syarat itu dicoret. Itu Pak ya. Walaupun kalau tadi, ketika Bapak mensyaratkan HP ini nggak boleh dijual lagi, berarti intinya ini jual beli atau tidak. Kalau jual beli harusnya berpindah milik. Kalau berpindah milik harusnya boleh diapa-apain terserah. Gitu. Makanya saya punya Pak dulu. Cari roti. Punya teman itu, dia itu waktu SMA dulu ceritanya, dia itu nembak cewek. Ya Pak ya. Habis nembak itu bilangnya, kamu mau nggak jadi pacar aku? Mau, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Kamu nggak boleh ngomong dengan saya, nggak boleh melihat saya, nggak boleh nyuratin saya, nggak boleh ketemu saya. Gitu. Tapi kamu pacar saya, gitu ya. Nah ini kan, ini nih jadi masalah nih. Termasuk ketika ada orang suami istri nikah lah akad, kok istrinya bilang, tapi syaratnya kamu nggak boleh tidur bareng saya, gitu ya. Nah ini nih berarti kan syarat di dalam akad itu ada yang menggagalkan akad, ada yang tidak. Kalau menggagalkan akad berarti syaratnya dicoret, tapi akadnya tetap jalan, gitu ya. Makanya jual belinya tetap sah. Baik, saya cukup sampai di sini. Mungkin kalau ada yang kurang jelas atau lebih detail bisa ditanyakan Ustaz pada saat kita ramah-ramah. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Kalau yang belum sholat baqiyah sunnah silakan tutup dengan doa kafaratul masjid. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.